Indonesia Lawyers Club malam ini dengan tema Sudden Death, Jokowi versus Prabowo. Kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Indonesia Lawyers Club. Tidak ada yang lebih gegap gempita pekan ini, sehingga berita lain tenggelam semua, kecuali pencalonan Capres dan Cawapres. Banyak yang mengagetkan di masa-masa injury time. Tiba-tiba Golkar yang semula kita perkirakan awalnya mau mengajukan calon sendiri, belakangan sudah dekat selangkah lagi bergabung sama PDIP mengusung Jokowi, tiba-tiba berbelok ke Prabowo. Dan juga agak mengagetkan ketika Partai Demokrat tiba-tiba mengatakan tidak masuk ke koalisi manapun, memilih posisi netral. Jadi tidak hanya wasit netral, di Indonesia pemain juga netral. Dan karena yang ada dua pasang calon, saya menamakan sudden death. Artinya, kalau diartiakan, nggak lucu tuh. Arti harfiah meninggal mendadak, mati mendadak. Tapi maksudnya bukan itu. Ini kalau ibarat pertandingan, satu kali pertandingan bisa selesai. 90% kemungkinan satu kali. Kecuali ternyata golput jauh lebih besar dari yang memilih kedua koalisi ini. Jadi kita akan mulai apa sesungguhnya yang ditawarkan ke Republik Indonesia. Kenapa begitu yakin dua kubu ini bahwa mereka lah pemenang nantinya yang akan membawa bangsa ini ke depan. Dan ALC terpaksa memilih topik ini karena ini sangat menentukan kemana bangsa ini di masa depan. Ini adalah catatan sejarah. Pemilihan Presiden 2014 akan dicatat oleh sejarah karena kita akan maju atau kita tidak akan berubah atau malah mundur juga ditentukan oleh Presiden 2014 ini. Saya akan mulai dengan kubu Jokowi JK. Ada 5 orang yang kita undang. Ada Elmi Faisal, Yudi Krisnadi, Hanif Dahiri, bahkan ada Effendi Simbolon segala supaya lebih kuat maksud saya tadi. Tapi ya karena yang ada baru Pak Arya Bima, kenapa rakyat harus memilih Jokowi dan Yusuf Kala? Iya, dari aspek normatif memang setiap rakyat atau warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Dan sekarang momen Pileg sudah berlanjut, hasil sudah terlihat, komposisi prosentase legislatif sudah terukur, beberapa yang dari dan oleh rakyat sudah ada berapa persen yang akan diperoleh masing-masing partai. Kemudian berikutnya adalah dari yang oleh rakyat untuk eksekutif. Bahwa bagaimana demokrasi ini nanti akan mewujud fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Maka untuk itu PDI Perjuangan bersama Partai Nasdem, bersama Partai Hanura dan PKB mengusung pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Mengapa dua pasangan ini akhirnya disepakati, kita deklarasikan menjadi dua pasangan yang menurut kita bahwa satu, figur Jokowi dikehendaki rakyat. Kenapa rakyat berkehendak? Ya karena memang rakyat terlihat ada kesungguhan. Ya. Ada kesungguhan, ada ketulusan, ada kemauan untuk bekerja demi kepentingan rakyat terkait dengan track record selama ini. Ya. Track record selama ini sewaktu dia menjadi wali kota Surakarta dan sebagian menjadi gubernur,
Yang dilihat oleh rakyat adalah kemauan dan kesungguhan yang ini merupakan sebenarnya bukan suatu yang luar biasa. Tetapi karena para pemimpin atau para pejabat saat ini itu kesungguhan dan ketulusannya itu diragukan rakyat, maka Jokowi terlihat krisisnya kepemimpinan ini beberapa survei menghitung, mengukur mempunyai tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Satu itu yang dimiliki oleh rakyat terhadap Jokowi. Yang kedua Pak JK ini terkenal dengan sebutan lebih cepat lebih baik. Komposisi antara figur ketulusan, kejujuran, kemauan, kehendak untuk mengabdi dengan lebih cepat dan lebih baik ini suatu hal yang match ya, masuk akal, saling melengkapi ya. Dan saya kira sebagai orang yang lebih sepuh, biasanya orang Jawa bilang kalau orang sepuh ikut turun memperbaiki persoalan masyarakat dalam pewayangan, ada Wisnu yang ada Krishna yang titisan dari Wisnu, ada Semar yang titisan dari Ismoyo, merupakan sesuatu yang saya kira pas untuk mendampingi Pak Jokowi yang secara ide agresif ya, walaupun Pak Jokowi ini bukan soal pemimpin yang good teaching ya, tidak pandai bicara, tapi good decision. Dia merupakan suatu pemimpin yang cepat memberikan suatu keputusan-keputusan, dan saya kira kedua pasangan ini merupakan figur yang dikendaki rakyat ya. Yang kita lihat bahwa saat ini secara kolektif demokrasi yang secara prosedural telah kita ikuti beberapa kali pasca reformasi, ternyata harapan-harapan itu tidak lagi rakyat melihat orang yang profesor doktor itu kan, kenyataannya kita juga tidak swasembada pangan walaupun dia seorang doktor ahli pangan itu. Jadi bentuk-bentuk artifisial atau bentuk-bentuk pencitraan, bentuk-bentuk yang sekedar berpikir untuk rakyat ini sudah tidak modern lagi. Rakyat pengen tidak hanya berpikir untuk rakyat tapi berpikir bersama rakyat ya. Ini yang saya lihat ada suatu kecenderungan rakyat melihat krisisnya kepemimpinan saat ini akan lebih dilihat dari seorang figur yang ngomong rakyat itu bisa seperti ibarat air itu jatuh di spon ya. Semua sekarang bicara rakyat, tapi Jokowi bicara rakyat lebih bisa masuk di dalam hati rakyat daripada. Tapi ada yang khawatir begini, Jokowi memang sangat populer sampai hari ini, elektabilitasnya juga masih tinggi sekali ya. Tapi kurang jam terbang, kurang pengalaman. Orang takut dalam pengalaman internasional, juga dalam keadaan krisis, beliau tidak ada pengalaman untuk itu, dan juga dalam hubungan internasional. Saya kira hal tersebut kalau ada pandangan-pandangan dengan demikian juga tidak salah, bahwa ada keraguan soal think global, decision global kan gitu kan. Tapi kan rakyat juga tahu bahwa rusaknya bangsa ini juga karena orang yang terlalu punya hubungan internasional dan kemampuan relasi internasional yang sangat luar biasa, tapi tidak mempunyai ideologi dan platform kemampuan untuk membenahi persoalan bangsa ini. Jadi menurut saya akan belajar banyak ya dari apa yang sudah ada saat ini di pihak Jokowi, dan tentunya sekali lagi disitulah letak salah satunya Yusuf Kalla yang akan melengkapi. Ya, dia track record berbagai persoalan ekonomi mikro kenapa makro. Pak Yusuf itu yang dipilih? Waktu itu juga menguat ada Pak Abraham Samad, bahkan Pak Mahfud. Apa berdasarkan hasil polling toh waktu itu untuk memilih Pak Yusuf Kalla? Hasil polling bukan sesuatu yang tidak kita perhatikan ya. Tapi sekali lagi bagaimana baik chemistry maupun saling melengkapi ya. Kan ada 3 hal yang menjadi komitmen kerjasama ini. Yang pertama soal platform ideologi Pancasila 1 Juni dengan Trisaktinya yang nantinya akan diterjemahkan dalam konsep-konsep ekonomi, politik, dan budaya. Ya, ini yang pertama. Kemudian dari situ kita melihat bahwa yang bersangkutan ini adalah seorang yang bersih. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana ada hal yang saling melengkapi antara Joko Widodo dengan Yusuf Kalla. Ini adalah kepemimpinan yang merupakan akibat dari telaah kita melihat berbagai macam informasi dan persoalan bangsa.
Dari persoalan bangsa itulah kita bisa menentukan kriteria-kriteria secara kolektif maupun kedua pasangan ini bisa menyelesaikan persoalan atau tidak. Bukan berarti Pak Abraham Samad jelek, Pak Mahfud MD jelek, atau kandidat-kandidat lain jelek, itu sama sekali tidak. Tapi kita melihat bahwa akhirnya muncul Joko Widodo dengan Pak Yusuf Kalla ini merupakan suatu akibat bahwa kedua kriteria ini adalah hal yang paling bisa optimal nanti menyelesaikan persoalan bangsa. Persoalan bangsa yang seperti apa persoalannya? Persoalan bangsa dari Sabang sampai Merauke kan gitu kan. Persoalan bangsa ini harus dibungkus, dikemas dalam kerangka ideologi dan platform partai yang selama ini diperjuangkan selama 10 tahun kita di luar kekuasaan. Jadi bukan sulap, bukan sihir atau sekedar jadi-jadian, bahwa selama 10 tahun kita berada di luar kekuasaan dengan menggunakan cara pandang ideologi, itulah nanti yang akan ditagih rakyat. PDI Perjuangan pernah menang tahun 99 dan kita pernah mengalami 10 tahun di luar kekuasaan. Bukan hal yang gampang apabila mandat rakyat ini nanti diberikan. Sekarang sudah kita jadi pemenang di legislatif, kita menjadi pemenang di eksekutif, bukan hal yang mudah. Karena apa yang kita lakukan selama 10 tahun mengkritisi pemerintahan SBY ini adalah sesuatu yang akan ditagih nanti. Hal yang akan diminta, inilah sesuatu yang mengapa akhirnya bentuk kerjasama adalah sesuatu yang paling bijak daripada kita bicara soal koalisi. Ya. Kerjasama antara kedua capres cawapres dan adalah akibat dari respon publik yang terus-menerus kita pelajari, dan PDI Perjuangan juga pengen bagaimana respon publik ini kita terjemahkan di dalam Pilpres nanti dengan platform masuk dalam visi misi kedua kandidat. Saya kira itu. Terima kasih. Bukan karena desakan dari Nasdem kencang banget untuk Yusuf Kalla, mencalonkan Yusuf Kalla dari awal. Ya kalau toh itu desakan bukan berarti sekedar kekuasaan, tapi bagaimana itu merupakan akibat, boleh-boleh saja memberikan masukan. Tetapi tidak berarti sekali lagi bentuk kerjasama ini hal yang substansi, tidak bicara orang dan jabatan, tapi lebih bagaimana persoalan bangsa dengan berbagai hal yang menyangkut masalah program platform ini menjadi sepakatan lebih dulu. Karena kita tahu persis 10 tahun ini kan Bung Karni kan melihat, saya ini pimpinan Komisi 6. Program yang kadang tidak hanya tumpang tindih, berlawanan. Kita bisa belajar bahwa walaupun ada setgap, banyak hal tidak bisa diterjemahkan di dalam satu program karena memang tidak diikat di dalam suatu ideologi dan platform. Ini akhirnya tumpang tindih, bahkan ada kecenderungan seolah-olah menteri-menteri itu hanya bekerja untuk kepentingan kelompok, partai, dan kepentingan diri sendiri. Ini yang saya kira harus diatasi untuk kerjasama ke depan. PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB dan Hanura tidak ingin melakukan yang demikian. Saya kira itu. Baik. Sekarang Fadli Zon sebagai yang mencalonkan Prabowo ketua Dewan Pembina. Kenapa kami harus memilih Prabowo? Pertama begini Pak Karni, kita di depan ini punya dua pilihan. Pilihan kita adalah capres pilihan rakyat yang mandiri, yang akan membawa amanah rakyat. Yang kedua adalah capres petugas partai, yang akan membawa tentu saja amanah dari pimpinan partai. Nah ini pilihan saya kira akan jelas ke depan, tinggal dua ini. Kalau pimpinan partai yang sudah kita berikan wakaf ya, Pak Prabowo dan kemudian Pak Hatta Rajasa sebagai milik publik gitu ya, bukan lagi petugas partai, maka tentu saja akan lebih leluasa untuk menjalankan segala macam program-program, visi misi yang sudah kita kemas bersama, karena kita adalah kita ini adalah penerus ya, kita menjalankan apa yang sudah diperjuangkan. Tadi pagi Pak Prabowo, Pak Hatta Rajasa dan kawan-kawan pimpinan partai dari mitra koalisi dan tokoh-tokoh masyarakat, kita datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk berziarah, berdoa, sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini. Karena pada hari ini, tahun 1908 dulu kan, adalah satu beduk bagi
tumbuhnya kesadaran nasional untuk berorganisasi dan kemudian membentuk sebuah negara merdeka. Dan kita ingin meyakinkan bahwa apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan itu tidak sia-sia. Nah, kita ini pelanjut. Kita ini pelanjut dan tentu saja kita ingin Indonesia ini seperti yang dicita-citakan. Apa Indonesia yang dicita-citakan? Pertama, Indonesia yang rakyat itu bahagia. Rakyat yang bahagia itu adalah cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Kalau sakit bisa ke rumah sakit dan kemudian di hari tua ada jaminan hari tua. Ini yang sederhana. Kemudian ada kesejahteraan, ada kemerdekaan, bebas berbicara, bebas berpendapat, bebas berekspresi. Kemudian yang terakhir ya perdamaian. Perdamaian, kita tidak ada rasa takut, kita nyaman untuk memilih apa yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah tujuan yang ada di dalam konstitusi kita, yang kalau dijabarkan tadi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Dan kalau kita lihat, yang kita butuhkan di era seperti sekarang ini adalah orang-orang yang bisa mampu berbicara, tidak hanya mempersoalkan atau menyelesaikan persoalan di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional. Saya kira dulu figur seorang sosok Bung Karno, bukan hanya pemimpin nasional, tapi juga pemimpin internasional, diakui dalam Kongres Asia Afrika, gerakan non-blok ya. Ketika itu ya kita melihat bahwa sosok seperti ini membuat kita sebagai bangsa Indonesia ini merasa bangga. Melihat tokoh-tokohnya berjalan bersama Nehru, bersama Tito, bersama Nasser dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ke depan ini kita membutuhkan itu semakin besar. Karena kebanggaan itu, national pride ya, itu akan mengembangkan segala macam usaha kita di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Dan kalau itu terjadi ya kebanggaan ini akan membuat kita, manusia-manusia kita akan cepat mengalami peningkatan sumber daya manusia. Nah, inilah yang dibutuhkan, satu figur ya yang betul-betul jujur, figur yang tidak bohong ya, tentu saja tidak ingkar janji, tidak bohong. Kalau jujur kan itu. Kemudian yang kedua adalah figur yang mau melayani masyarakat ya. Yang ketiga, figur yang tegas, risk taker, berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan misalnya termasuk kalau kita mau maju ya jangan cuti, mundur dong. Nah, dan ini juga ditunjukkan oleh misalnya Pak Hatta Rajasa. Meskipun ada opsi sebetulnya boleh saja cuti. Jadi kalau nanti kalah misalnya boleh kembali gitu ya. Tetapi kalau dia memang seorang risk taker, dia sudah menyatakan mundur, mengambil resiko, itu baru pemimpin ya. Dan kemudian yang keempat, tentu saja harus cerdas mencari solusi-solusi masalah-masalah bangsa yang ada. Banyak di antara kita yang tahu masalah-masalah kebangsaan kita ini apa, banyak. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah itu? Dan untuk itu perlu ada satu decision maker yang kuat. Nah, kita melihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa adalah decision maker yang kuat, kombinasi yang kuat. Kenapa demikian? Pak Prabowo ini cepat ya, mengambil keputusan, risk taker. Pak Hatta Rajasa punya pengalaman background di eksekutif yang cukup lama, berkali-kali menjadi menteri di beberapa era pemerintahan. Kemudian kombinasi dari latar belakang militer dan latar belakang sipil, ya kombinasi yang saya kira walau bagaimanapun harus diakui tetap penting di Indonesia ini. Latar belakang Jawa dan luar Jawa itu juga kadang-kadang menjadi satu yang masih realitas politik kita menjadi penting, walaupun ke depan kita tentu saja menjadi satu Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan ini, ya kalau dulu ada Soekarno-Hatta, maka ke depan ini ada Prabowo-Hatta gitu ya. Baik. Dan ini adalah semangat yang mau kita usung. Tapi banyak orang yang khawatir calon presiden Gerindra ini emosional. Tapi nanti aja ada jawab. Kita rehat sejenak.